Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu dari kelompok 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kasus layanan email pada sebuah perusahaan multinasional dan bagaimana kami sebagai konsultan TI memberikan solusi menggunakan pendekatan ITIL. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Jadi permasalahan utamanya itu ada sebuah perusahaan multinasional yang sudah menjalankan layanan email sejak tahun 2000. Sekarang jumlah penggunanya sudah mencapai lebih dari 25 juta. Tepatnya 25.653.890 akun. Dan terus bertambah sekitar 10% setiap tahunnya. Namun, sistem email sering down, tidak mampu menangani pertumbuhan pengguna dan aktivitas email. Di sini, kami sebagai konsultan TI diminta mengevaluasi kasus ini. Ada juga temuan utama. Yang pertama itu ada sistem tidak mampu menangani pertumbuhan akun dan aktivitas. Yang kedua, banyaknya keluhan pengguna yang tidak segera direspons. Ketiga, kelemahan sistem di bidang keamanan, metode registrasi, scalability, dan performance. Keempat, kebijakan layanan global yang kurang tepat. Selanjutnya kita masuk ke analisis berdasarkan IT Service Lifecycle ITIL. Studi kasus ini sengaja menunjukkan bahwa satu masalah email sering down bisa berasal dari kelemahan di beberapa tahap siklus layanan TI. Yang pertama itu service operation atau operasional layanan. Pertanyaannya, mengapa setiap keluhan atau permasalahan dari pengguna tidak segera direspon dan diselesaikan? Service operation itu mencakup aktivitas harian seperti menangani insiden, menyelesaikan masalah, dan memproses permintaan pengguna. Di sini meskipun sistem sudah down, penanganannya tetap lambat. Ini menunjukkan proses operasional yang lemah, akibatnya keluhan menumpuk, kepercayaan pengguna turun, dan layanan terus terganggu. Dan selanjutnya itu service transition atau transisi layanan. Pertanyaannya, apakah sistem layanan email ini sudah diuji coba sebelum benar-benar diimplementasikan untuk melayani pengguna di seluruh dunia? Penjelasannya, service transition mencakup testing, deployment, change management, release management. Jika sistem tidak diuji dengan volume pengguna yang sangat besar, load testing, stress testing, maka saat produksi langsung down. Ini klasik kegagalan di tahap transisi. Dampaknya itu sistem kegagalan ketika dihadapkan kepada beban produksi yang besar. Selanjutnya itu yang ketiga, service design atau desain layanan. Pertanyaannya, ada kelemahan sistem dalam keamanan dan metode registrasi. Penjelasannya itu service design membahas desain layanan, capacity management, availability management, security management, service level management. Tidak dirancang untuk skala global dan pertumbuhan tinggi. Dampak sistem rentan terhadap serangan, registrasi tidak aman dan tidak scalable. Dan yang terakhir, service strategi dan strategi atau strategi layanan. Pertanyaannya, apakah kebijakan untuk memberikan layanan global ini sudah tepat? Penjelasannya itu tidak ada penyesuaian strategi bisnis dan layanan terhadap pertumbuhan pengguna yang sangat besar selama 25 tahun terakhir. Dampaknya layanan email tidak lagi selaras dengan visi dan kebutuhan bisnis perusahaan saat ini. Selanjutnya, kesimpulan analisis akar permasalahan. Jadi, setelah kami analisis dari keempat tahap tadi, kami menyimpulkan bahwa kegagalan layanan email yang sering mengalami downtime bukan semata-mata disebabkan oleh masalah teknis server, melainkan kegagalan holistik di seluruh siklus pengelolaan layanan TI. Satu gejala utama server sering down merupakan manifestasi dari kelemahan sistematik yang
terkait di 4 tahap utama. Yang pertama itu service strategi. Tidak adanya strategi bisnis dan layanan jangka panjang dan adaptif terhadap pertumbuhan pengguna yang eksponensial, seperti 25,6 juta akun ditambah 10% per tahun. Yang kedua, service design. Desain arsitektur, kapasitas, ketersediaan, keamanan, dan metode registrasi yang sudah tidak sesuai lagi dengan skala global saat ini. Yang ketiga, service transition. Kurangnya pengujian yang memadai, seperti load testing, stress testing, sebelum mengimplementasikan skala besar, sehingga sistem gagal saat menghadapi real load produksi. Terakhir, service operation. Proses operasional yang lemah, terutama dalam penanganan insiden dan keluhan pengguna sehingga masalah tidak cepat diselesaikan. Jadi, akar permasalahannya ada pada ketidakselarasan dan ketidakmatangan pengelolaan layanan TI secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu ada rekomendasi solusi. Solusi yang kami rekomendasikan yaitu service strategi. Yang pertama itu melakukan service strategi review menyeluruh. Yang kedua, meninjau kembali apakah perusahaan masih terus menyediakan layanan email sendiri atau beralih ke Managed Cloud Service atau Microsoft 365 atau Google Workspace. Yang ketiga, membuat business case dan roadmap transformasi layanan email 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya, service design dan service transition. Yang pertama, desain arsitektur sistem atau microservice, container, auto scaling. Yang kedua, meningkatkan keamanan, MFA, encryption, DDoS protection. Yang ketiga, melakukan pengujian menyeluruh, load testing, stress testing, security testing sebelum development. Yang keempat, menerapkan capacity dan availability planning yang akurat. Selanjutnya, service operation dan continual improvement. Yang pertama, menerapkan proses ITIL yang lengkap. Yang kedua, incident management. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, change management. Yang kelima, membuat dashboard monitoring real time 24 atau 7. 6. Meninjau dan memperbarui service level agreement SLA. Yang ketujuh, membangun budaya continual service improvement CSI. Selanjutnya itu manfaat yang diharapkan untuk perusahaan yaitu yang pertama, penurunan drastis downtime sistem atau target mengurangi frekuensi dan durasi gangguan hingga 90% atau lebih. Yang kedua, peningkatan skalabilitas layanan sistem mampu menangani pertumbuhan pengguna 10% per tahun serta lonjakan aktivitas email secara stabil dan andal. Yang ketiga, peningkatan kepuasan dan kepercayaan pengguna, respon keluhan lebih cepat, layanan lebih stabil sehingga kepuasan pengguna atau user satisfaction meningkat secara signifikan. Yang keempat, penguatan keamanan data dan sistem perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman cyber, kebocoran data, serta metode register yang lebih aman. Yang kelima, efisiensi biaya operasional jangka panjang, mengurangi biaya downtime, pemeliharaan darurat, dan over-provisioning server melalui arsitektur modern yang lebih efisien atau cloud auto-scaling. Yang keenam, keunggulan kompetitif perusahaan layanan email yang reliable, mendukung produktivitas karyawan dan citra perusahaan multinasional. Selanjutnya kesimpulan akhir. Jadi sebagai konsultan TI, kami menyimpulkan bahwa kegagalan layanan email yang dialami perusahaan bukan hanya masalah teknis server, melainkan kegagalan pengelolaan layanan TI secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan perusahaan untuk segera melaksanakan transformasi menyeluruh layanan email dengan berpedoman pada framework ITIL Service Management.
Pendekatan holistik yang mencakup kelima tahap berikut menjadi kunci keberhasilan. Yang pertama, service strategi, menyelaraskan kembali visi layanan dengan realitas bisnis. Yang kedua, service design, membangun desain sistem yang scalable, aman, dan reliable. Ketiga, service transition, melakukan pengujian dan implementasi yang matang. Keempat, service operation, meningkatkan proses operasional dan penanganan insiden. Yang kelima, continual service improvement, membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Transformasi berbasis ITIL bukan hanya akan menyelesaikan masalah downtime saat ini, tetapi juga memastikan layanan email perusahaan siap menghadapi tantangan skala global di masa depan. Jadi, sekian saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.